Dalam menyikapi program-program yang sedang kita lakukan. Nah, kalau beliau sudah respon, kita mengkantar apapun yang muncul itu gampang, Pak. Kalau beliau sudah connect dengan apa yang kita buat, kita akan memberikan pemahaman kepada beliau itu lebih gampang. Sebuah regulasi itu pasti masuk di ujungnya itu ke Pak Dirjen. Perubahan PMA apalagi perubahan Kepdirjen yang beliau sendiri yang tanda tangan. Kalau beliau sudah paham masalah, dia akan tidak melakukan langkah-langkah. Nah, dengan seperti inilah kami dapat terbantu melakukan, merancang, menyusun program-program di bidang kepegawaian. Nah, inilah harapan kami di Subdit Kepegawaian dan Bapak Direktur sudah menyampaikan. Itu yang pertama. Nanti beberapa hal nanti Pak Mubasir selaku Kasih Hulu juga akan menyampaikan hal-hal tertentu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah regulasi sudah muncul di tahun 2020 ini dalam bentuk PMA ada dua. Ada PMA tentang pedoman passing, pedoman kebutuhan jabatan fungsional penghulu, dan yang kedua organisasi jabatan fungsional. Kenapa tidak penghulu? Nah, itulah kewenangannya sekjen. Padahal yang buat kita, sekjen tinggal balik saja, tinggal potong selangkah selesai. Karena ini menjadi domain mereka. PMA ini murni kita yang melakukannya. Ketika itu sekjen tidak mau dibunyikan jabatan fungsional penghulu. Beliau maunya jabatan fungsional saja. Kenapa? Karena jabatan fungsional di Kementerian Agama itu sudah ada 3. Pertama penghulu, kedua penyuluh, dan yang ketiga pentasih Al-Quran. Nah, pentasih Al-Quran itu sudah selesai juga per KBKN-nya. Kita sudah selesai juga per KBKN nomor 7 nomor 6 tahun 2020. Nah, kita sedang menyusun petunjuk teknisnya. Pentasih Al-Quran juga sedang disusun juknisnya. Nah, tentu 2 PMA ini menjadi domain nanti Pak Mubasir di tingkat provinsi melanjutkan ke kabupaten kota agar segera dieksekusi dalam waktu dekat. Insya Allah, mudah-mudahan tidak panjang urusannya. Kami akan membuka formasi impasing. Nah, formasi impasing ini akan kami buka sampai akhir Oktober sudah selesai dieksekusi pelaksanaan uji kompetensinya. Perpindahan jabatannya paling lambat 6 April 2021. Yang perlu dicatat, yang perlu diingat Pak Kasih nanti Pak Mubasir, ketika terjadi impasing sudah di SK-kan segera lantik. Maksimal 30 hari setelah terbit SK wajib hukumnya dilantik. Ya Pak ya, itu berdasarkan per KBKN nomor 7 tahun 2017 atau 18. Pak saya tahu. Ini wajib dilantik. Sekarang sudah ada bunyinya di Permenpan juga bunyi, di PP 11 dan PP 59 yang merupakan revisi dari PP 11. Kayaknya nggak sampai ke sana ngatur. PP itu di PP 11 mengatur tentang persoalan pelantikan dalam jabatan
fungsional tertentu. Nah ini 2 PMA ini perlu Bapak ketahui, khususon tentang jabatan organisasi profesi. Kami sangat berharap di tahun ini sudah selesai sampai ke kabupaten kota. Apalagi Banten ya sudah dekat ya. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusinya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ya Juknis akan berpacu ya, target kami mungkin tidak selesai di tahun ini, tapi paling tidak harapan kami di tahun 2020 ini sudah selesai pembahasan legal draftingnya, sudah kita kirim ke Sekjen, dan di Sekjen mudah-mudahan mulai digarap pembahasannya di Januari. Nah persoalannya 2 Januari 2020. Nah karena ini peraturan menteri, otomatis nantinya akan diharmonisasi dengan Kumham. Nah Juknis ini insya Allah kami sangat berharap betul nanti tidak ada lagi khilafiyah dalam pemahaman pelaksanaan butir kegiatan. Mulai dari atas, mulai dari ibu kota sampai ke ujung grup, tidak boleh lagi terjadi perbedaan pemahaman. Yang lalu biarkan berlalu, sekarang kita buka lembaran baru. Nah tentunya melalui APRI nanti mungkin akan kami coba share, kalau seandainya selesai penyusunannya di Oktober ini akan kami share khusus tentang butir kegiatan. Tolong diberi masukan nanti ya Pak Ahmad ya, berikan masukan deskripsi kegiatan pelaksanaan butir kegiatan itu betul-betul jelas, rinci, dan ketahuan apa outputnya. Jangan ngambang lagi, itu substansinya. Mudah-mudahan nanti kita akan kejar ini, selesaikan. Tentunya di balik ini ya ada satu hal yang akan menjadi perhatian Bapak-bapak nanti adalah tentang kenaikan pangkat dan kenaikan jabatannya. Hari ini kita sudah hampir menyelesaikan upgrade aplikasi SIK. Nah di aplikasi SIK itulah nanti Bapak naik pangkat dan naik jabatannya. Di aplikasi SIK itulah nanti Bapak-bapak bisa mengetahui kebutuhan penghulu di kecamatan masing-masing. Kami himbau, kami minta Bapak-bapak hanya satu. Aplikasi ini tidak ada lagi yang tidak tahu. Aplikasi ini tidak ada lagi yang tidak update. Semua penghulu wajib bisa. Semua penghulu wajib melakukan penginputan, pengupdatean yang diperlukan di dalam aplikasi itu. Karena kami nanti ke depan, insya Allah 2022 kenaikan pangkat kami tidak akan terima lagi yang sifatnya hak kopi, termasuk di provinsi nanti tidak lagi dalam bentuk hard copy ya. Hard copy boleh Bapak simpan, Bapak taruh di KUA, Bapak bawa pulang silakan. Tapi soft copy-nya itulah yang akan kita lakukan penilaian nantinya. Nah bisa saja ada tim verifikasi. Bapak-bapak kalau ada tim verifikasi yang datang ya sudah nggak apa-apa, terima saja. Dia hanya akan mencocokkan dokumen aslinya mana. Itu yang akan dicocokkan. Ya. Nah, kemarin saya sedikit ada clash information, clash pemahaman dengan beberapa orang tentang kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan sebelum keluarnya Juknis. Yang ternyata di pihak Biro Kepegawaian tidak mau memproses orang yang naik jabatan.
Padahal kalau dia belum uji kompetensi, itu maksudnya. Padahal Permen PAN 92 itu tuh Permen 9, kalau sudah lengkap turunannya maka baru berlaku secara efektif. Nah, jadi kita terjadi perbedaan pemahaman kemarin. Ya, karena kita yang bukan eksekusinya, kenaikan jabatan ini yang kita nggak bisa. Tadi saya usul Pak Mubasir ke Biro Kepegawaian. Ini kan mau uji kompetensi. Alat ukur mana yang mau dipakai? Kalau kita berpegang kepada Permen PAN 9, otomatis SKJ-nya penghulu harus berdasarkan dari Permen PAN 9. Sementara tidak, untuk menentukan SKJ penghulu itu belum ada juknisnya. Sampai saya berdebat dengan Biro Kepegawaian seperti ini, bagaimana? Oke, saya buatkan draft surat keterangan dari Direktur Jenderal bahwa ini orang yang mau naik jabatan tahun ini sebelum keluarnya juknis, proses. Dirjen yang tanggung jawab, dia nggak mau. Maunya satu persatu. Ya nggak bisa. Jadi Bapak-bapak, kalau ada yang naik jabatan menjelang keluarnya juknis, itu sepertinya kalau belum uji kompetensi tidak dieksekusi oleh Biro Kepegawaian. Saya sudah diskusi langsung, tapi dia nggak mau. Nah, barangkali mungkin itu. Ini tugas kami, Bapak-bapak nggak usah teriak-teriak kesana kemari. Bapak sudah nggak perlu ini ya, pokoknya terima beres saja. Yang penting harapan kami tentunya apa yang sudah saya sampaikan tadi hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Saya kira untuk selanjutnya saya mohon sepatah kata dulu dari Pak Kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih telah memberikan waktu kepada saya. Ini sekaligus rekan saya di klub PIM 4 dan memang sahabat saya Pak Kasih Hulu di wilayah Blok 2. Yang saya hormati para peserta utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mengikuti kegiatan ini dengan sesama. Alhamdulillah sampai pada pamungkasnya ya, selesai, dan kami harapkan apa yang didapatkan dari kegiatan ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan bisa diaplikasikan di layanan-layanan di KUA-nya masing-masing. Tentunya kami sangat berterima kasih Pak kepada Kasubdit Bina KUA, kepada Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kasubdit Kepenguluan telah menyelenggarakan ini dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Itu jatuh pada Provinsi Banten, dan saya secara kedinasan mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya banyak sekali yang dapat kami dapatkan, terutama materi-materi yang sangat berbobot dari Bapak Direktur Bina KUA dan Bapak Direktur Dirjen Bimas Islam, kemudian dari Pak Subdit ataupun dari para kasih ataupun dari konsultan AFA yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami titip salam dari pimpinan Pak. Sejatinya pimpinan hadir pada saat ini. Mungkin tadi beliau kecapean karena sedang mengawasi CPNS Pak. Akhirnya titip salam pada teman-teman dan khususnya kepada panitia
dari Bimas Islam Pusat. Tentunya ini merupakan modal utama bagi kita Pak setelah kegiatan ini berakhir, dan insya Allah kami juga akan terus mengaplikasikan ataupun meneruskan regulasi-regulasi yang telah diatur dan telah diamanatkan kepada kami, satu tentang PMA komposisi jabatan penghulu ataupun tentang organisasi kepenghuluan, yaitu melalui APRI dan sebagainya itu ya APRI. Sebetulnya kami telah mengirim surat ke organisasi APRI untuk segera membentuk kepengurusannya, namun mereka berbicara katanya kepengurusan di pusatnya juga belum terbentuk, sehingga turunannya kami juga belum bisa melakukan apa-apa. Akhirnya mungkin saya sebagai pendamping daripada kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan pada saat ini juga memberikan pencerahan-pencerahan agar kami nanti pulang bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Yang diamanatkan oleh Pak Direktur salah satu di antaranya adalah layanan yang bersifat tepat biaya, kemudian tepat sasaran, dan tepat waktu, kemudian tepat ukuran. Itu yang harus diperhatikan oleh kita, karena hal itu merupakan modal utama penghulu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan tentunya kita juga Pak ada gium sedikit bahwa kita juga mempunyai layanan yang bersifat pasti Pak, bukan hanya haji. Jadi pasti di kawah itu harus ada dalam bentuk layanan, yaitu profesional dalam memberikan layanan tanpa memilih dan memilah. Semuanya sama, diperlakukan sama. Yang kedua, akuntabel, kita punya tanggung jawab apa yang telah kita lakukan pelayanan itu. Kemudian S-nya adalah senyum tanpa imbalan. Bukan berarti senyum sendirian Pak, senyumnya memang harus ada yang diajak senyum juga. Senyum. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak ya, mungkin itu beberapa hal yang perlu kita cermati. Saya kira yang pasti adalah kegiatan hari ini kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Kegiatan bimbingan teknis pelayanan prima penghulu 3 angkatan ketiga di Provinsi Banten kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.